sudah terbiasa melakukan seks dengan saudara sendiri, men. Jijik kali kan kayak. What's up? Bagaimana kabar kalian semua di sana? Ini udah lebaran keempat ya, yang salah keempat. Dan jaga kesehatan kalian, jangan pergi kemana-mana dulu. Dan kalaupun pergi kemana-mana jangan jauh-jauh. Biasanya itu lebaran kadang ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita inginkan, men. Karena aku sangat sayang sama kalian, men, apalagi yang sudah subscribe channel ini dan yang lagi menonton video ini. Banyak yang mengatakan kehidupan sekarang itu lebih buruk daripada kehidupan di masa lalu. Begitu juga tentang kehidupan seks. Siapapun bisa gila dibuat kehidupan seks yang sekarang. Namun kalau kita melihat cerita-cerita di zaman kuno dulu itu lebih parah kehidupan seks bebasnya daripada zaman sekarang. Bahkan di zaman dahulu itu kehidupan seksnya itu lebih gila, biar kalian tahu, men. Jadi kita kali ini akan membahas tentang 5 bangsa kuno yang dikenal dengan budaya seks yang sangat gila, men. Jadi kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, oke? Yang pertama, kota seks di zaman kuno yang paling gila adalah yang bernama kota Pompei. Kita mungkin tak pernah membayangkan bahwasanya ada di zaman kuno dahulu itu sebuah tempat di mana semua orang bebas melakukan hubungan badan. Di mana saja, bahkan di jalan-jalan, men. Bahkan orang pun melihat mereka tidak akan memperdulikan itu karena di situ semua banyak yang melakukan seks bebas. Dan ternyata tempat yang seperti ini, yang gilanya seperti ini itu ada di zaman kuno dahulu. Kota Pompei ini terletak di Italia. Dan kota ini memang sangat gila tentang hal-hal yang berbau seks, men. Dan yang anehnya di sana pun bebas melakukan seks dengan siapapun. Bahkan nih, setiap bangunan di sana itu dipakai sebagai rumah bordir. Dulu katanya kota Pompei ini adalah dekat gunung berapi. Dan kota Pompei ini di zaman dahulu mereka ini sudah sangat maju, men. Itulah dia kota seks yang paling gila di zaman dahulu yang pertama. Kita masuk ke nomor 2, kota seks yang paling gila di zaman dahulu, men. Kota ini yang bernama kota Romawi. Orang-orang Romawi kuno dikenal dengan kebiasaan seks yang sangat gila. Di zaman dahulu di kota Romawi ini, para lelaki seolah-olah punya izin atau punya surat izin untuk mengencani semua wanita di kota Romawi itu. Dan di zaman Romawi kuno itu, wanita Romawi kuno itu sangat dianggap rendah, men. Sehingga mereka tak punya pilihan selain menerima keadaan. Di masa Romawi kuno itu juga sangat banyak rumah-rumah bordir yang bertebaran di kota Romawi itu. Dan kota Romawi benar-benar tempat untuk memuaskan hasrat atau tempat melakukan seks bebas. Bahkan jika belum puas, pria Romawi yang memiliki budak wanita, pria itu bebas melampiaskan ke budaknya tersebut, men. Itulah dia nomor 2, kota Romawi, men. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah yang bernama kota Sodom dan kota Gomora. Sebenarnya kota Sodom ini sama Gomora ini sudah banyak cerita-ceritanya, bahkan di Al-Quran juga ada, di Alkitab juga ada. Dimana pada akhirnya Tuhan menghukum mereka atas tindakan yang mereka lakukan. Sodom dan Gomora ini sebenarnya berdekatan, tinggalnya itu dekat dengan Laut Mati, men. Bangsa Sodom dan Gomora ini terkenal sangat bercukupan dan sangat makmur di zamannya, men. Dan pada saat itu kota Sodom dan kota Gomora ini seolah-olah lupa untuk beribadah kepada Tuhan dan juga lupa bersyukur, dan akhirnya bencana pun menghantam mereka, men. Orang-orang Sodom sama Gomora ini terkenal dengan perilaku mereka yang sangat menyimpang. Tidak mau menikah dengan lawan jenisnya, men. Kalau seandainya cowok ini nggak mau menikahi cewek, sama juga si cewek juga nggak mau menikahi si cowok. Jadi orang ini seolah-olah ini suka dengan sesama jenis. Dan ternyata hubungan sesama jenis ini bukan hal yang tabu lagi. Sodom dan Gomora ini melakukan seks dengan sesama jenis ini
tempatnya itu di mana-mana men, biar kalian tahu. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di depan rumah. Pokoknya orang lewat itu di tengah orang itu biasa gitu loh. Cerita-cerita dari masyarakat atau kita bilang mitosnya, ketika ada datang tamu yang sangat tampan, maka pria tampan ini akan dijadikan rebutan para pria men. Jijik nggak tuh? Dan yang lucunya, pria tampan ini akan diajak untuk berhubungan badan. Dan begitu juga sebaliknya men. Jadi kalau kalian tampan, kalian pergi ke situ, kalian akan diajak para lelaki juga untuk berhubungan intim. Jadi kalian itu suka sama sesama jenis men. Dan itu namanya kota Sodom dan kota Gomora. Nah sekarang kita masuk ke nomor 4. Keempat ini namanya adalah Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno juga terkenal dengan seks bebas yang sangat menggila dan bisa dibilang tak bermoral men. Sebenarnya Mesir kuno ini tidak melakukan seks bebas seperti di jalan dan nggak ada rumah-rumah bordir, dan di jalan pun orang ini nggak melakukan seks bebas sebenarnya. Yang anehnya di zaman Mesir kuno dulu sudah terbiasa melakukan seks dengan saudara sendiri men. Jijik kali kan kayak gitu. Bahkan ibu dan anaknya, saudara-saudaranya, kakak sama adiknya melakukan seks bebas di zaman Mesir kuno. Bahkan dikatakan di zaman itu tatanan kekeluargaan Mesir kuno sangat kacau. Ya bagaimana nggak kacau ya kan, ibu seharusnya dia ibu rumah tangga, bisa dia berhubungan intim dengan anaknya. Begitu juga saudara-saudaranya, bahkan saudaranya pun bisa berhubungan intim sama ibunya men. Jadi di sana sangat kacau di zaman Mesir kuno. Dan yang lucunya, sistem yang seperti ini juga dicontoh oleh kerajaan di zaman Mesir kuno men. Dan bahkan dulu seorang raja boleh menikah dengan adik kandungnya sendiri. Jadi hal ini dimaksudkan supaya keturunan raja itu, turunan kerajaan dan kekuasaan itu, agar keluarga bangsawan tetap menjadi kaya dan agar tetap dari keturunan kerajaan. Tapi caranya nggak bagus men. Jangan kalian contoh yang seperti ini, oke? Kita masuk yang terakhir men. Yang terakhir ini adalah India kuno. Meskipun jarang dikaitkan India kuno ini dengan seks bebas, dan sejatinya India kuno sering melakukan seks bebas tersebut. Contoh yang sangat jelas adalah dibuatnya tentang buku Kama Sutra. Jadi buku ini dibuat beberapa tahun sebelum Masehi. Dari buku ini kita bisa melihat bahwasanya hubungan seks di India kuno ini sudah gamblang, sudah terbiasa, makanya ada bukunya tersebut. Dan mungkin juga anak-anak India pernah melakukan dan mempelajari buku tersebut. Bukti-bukti yang jelas di India kuno itu banyak pahatan-pahatan seperti yang sangat erotis atau gambar-gambar seks yang erotis men. Bukti yang lain adalah pahatan-pahatan erotis di semua candi di India kuno dulu. Pahatan-pahatan tersebut menunjukkan hal yang sangat mencengangkan, di mana di pahatan-pahatan itu banyak orang berhubungan seks, bahkan nih berhubungan seks dengan binatang. Dan di pahatan itu juga berhubungan seks dengan beramai-ramai men. Pahatan tersebut sebenarnya itu menandakan atau untuk pengetahuan kita bahwasanya di zaman dahulu itu, itulah yang terjadi di zamannya. Lalu jika ada pahatan-pahatan itu, kita tahu bahwasanya kelakuan mereka itu betapa gila seksnya di zaman itu men. Jadi kata orang-orang bijak, sejarah akan selalu berulang-ulang, hanya sedikit bedanya sama zaman dahulu. Soal perilaku, soal seks, itu akan berulang kembali. Dan ya, kita sudah mengetahui di zaman sekarang ini. Nah, itulah dia kota-kota yang sangat menggila seks. Jadi seks ini sudah ada sebenarnya di zaman kuno dulu. Di video selanjutnya akan kujelaskan tentang kota Pompei juga, dan tentang kota Romawi, dan tentang kota-kota yang 5 ini men. Jadi terima kasih sudah kalian tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa kalian subscribe juga. I love untuk kalian semua men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hulu atau kota-kota